Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Darussalam rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kepada kita semuanya begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga alhamdulillah kita bisa menunaikan salat maghrib dengan berjamaah dan kita lanjut dengan sama-sama thalabul ilmi insyaallah. Malam hari ini kita akan sedikit menambahkan pembahasan terkait dengan materi yang telah lewat, yaitu permasalahan fikih sujud sahwi. Fikih sujud sahwi yang ini saya terjemahkan dari tulisannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saya memilih makalah yang saya pandang lebih simpel namun lumayan sistematis di tengah-tengah pembahasan para ulama yang sangat-sangat banyak, ya sampai 20-an lebih pembahasan masalah fikih sujud sahwi ini. Di sini nanti akan diberikan beberapa kaidah sehingga kita akan lebih mudah di dalam memahaminya. Kenapa hal ini perlu kita sampaikan? Kata beliau, banyak dari kaum muslimin yang tidak memahami dengan baik hukum-hukum yang berkaitan dengan sujud sahwi di dalam sholat. Di antara mereka ada yang meninggalkan sujud sahwi di saat harus sujud. Di antara yang lain ada yang sujud sahwi bukan pada saat yang tepat. Di antara mereka ada yang sujud sebelum salam padahal seharusnya setelahnya. Di antaranya ada yang sujud setelah salam padahal seharusnya sebelumnya. Dan seharusnya kaum muslimin mengetahuinya, terlebih adalah para imam sholat yang dijadikan sebagai panutan bagi para makmumnya. Dan mereka sudah mempercayakan kepada dirinya dalam hal mengikuti syariat yang berhubungan dengan sholatnya. Maka aku ingin menyampaikan kepada saudaraku sebagian hukum yang berhubungan dengan masalah ini. Teriring doa semoga Allah Ta'ala memberi manfaat dengan risalah ini kepada hambanya yang beriman. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan oleh orang yang sholat untuk menutup kelupaan yang terjadi di dalam sholatnya. Dan kelupaan tersebut berdampak terhadap adanya penambahan atau pengurangan atau keraguan-raguan di dalam sholatnya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pernah lupa di dalam sholat? Pernah? Sering atau sering sekali? Yang jelas pernah ya. Pernah dan mungkin ya agak sering gitu mengalami kelupaan di dalam sholatnya. Nah, kelupaan yang ada di dalam sholat itu membuahkan 3 ataupun berdampak 3 kemungkinan. Adanya penambahan, adanya pengurangan, dan adanya keraguan-raguan, kebimbangan. Baik, yang pertama adanya penambahan. Apabila seorang sholat dan menambahkan padanya gerakan berdiri, gerakan duduk, gerakan rukuk, sujud dengan sengaja, maka sholatnya batal. Ini yang dijadikan contoh adalah perkara-perkara yang merupakan rukun sholat. Adapun kalau penambahan tersebut karena adanya kelupaan dan tidaklah ingat hingga sholatnya selesai, maka dia kemudian cukup melakukan sujud sahwi dan sholatnya sudah sah. Dan kalau ingatnya di tengah-tengah sholatnya, maka wajib kembali darinya dan sujud sahwi, maka sholatnya sah. Ini baru teoritisnya, sekarang contohnya. Seseorang sholat duhur 5 rakaat dan ingatnya ketika sedang tasyahud, maka selesaikanlah tasyahudnya, maksudnya adalah tasyahud di rakaat yang kelima,
maka selesaikanlah tasyahudnya dan salam, kemudian sujud sahwi dan salam kembali. Ya, kalau ingatnya itu sudah di rakaat yang kelima dalam keadaan tasyahud, ingat, tadi saya kok sholatnya 5 rakaat. Maka dia selesaikan tasyahudnya, kemudian salam, setelah salam maka kemudian sujud sahwi dan kemudian salam kembali. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika salat duhur sebanyak 5 rakaat. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apakah ada penambahan dalam salat? Karena Rasulullah itu merupakan utusan Allah yang dipercaya untuk menyampaikan syariat, maka ketika itu sahabat mau langsung menyalahkan Rasulullah, ragu-ragu. Maka pertanyaan beliau, apakah sholat itu sekarang ditambah? Ya bukan hanya 4 rakaat, ini kok 5 rakaat. Maka beliau menyaut, apa maksudnya? Mereka menjawab, para sahabat menjawab, engkau sholat 5 rakaat. Maka ketika beliau sudah mendapatkan jawaban dari para jamaah, maka beliau kemudian sujud 2 kali setelah salam tadi. Jadi ketika beliau sudah salam tadi, kemudian sujud 2 kali. Dalam redaksi yang lain disebutkan, dan beliau menegakkan kedua telapak kakinya dan menghadap ke arah kiblat, dan kemudian sujud 2 kali kemudian salam. Ya, biasa menegakkan kaki begini maksudnya. Dia menegakkan kedua telapak kakinya menghadap ke arah kiblat. Kasus salam sebelum sempurnanya sholat. Jadi tadi ya penambahannya berupa penambahan 1 rakaat karena lupa. Sekarang kasus salam sebelum sempurnanya sholat. Kalau salam sebelum sempurna sholat dan nanti digenapkan, maka ini di sini ada penambahan atau ada pengurangan? Penambahan apa penambahannya? Ya, ucapan salam. Ya, penambahannya adalah berupa ucapan salam. Salam sebelum selesainya sholat dikategorikan penambahan dalam sholat. Kalau dilakukan dengan sengaja maka sholatnya batal. Adapun kalau karena lupa, misalnya dia baru dapat 2 rakaat, padahal sholatnya mau 3 ataukah mau 4 rakaat, dan dia tidak ada niatan untuk mengkosornya, maka kalau dia sengaja salam di rakaat yang kedua, berarti sholatnya batal. Adapun kalau karena lupa dan ingatnya setelah lama, kalau karena lupa dan ingatnya setelah lama dari selesainya sholat, maka sholatnya diulangi dari awal. Misalnya panjenengan baru dapat 2 rakaat padahal harusnya 3 rakaat. Namun salam di rakaat yang kedua tadi. Kemudian misalnya sudah setelah salam tadi, kemudian udah makan, udah minum, udah batal, baru ingat tadi baru dapat 2 rakaat. Kalau kasusnya semacam itu, maka dia mengulangi sholatnya dari awal, dari takbiratul ihram sampai salam, dan tidak perlu adanya sujud sahwi. Ya, karena apa? Dia kemudian mengulangi sholat dari A sampai Z, dan tidak ada apa-apa lagi di dalam dia mengulangi sholat tadi. Dan kalau baru sebentar, barang 1, 2, 3 menit setelah salam kemudian ingat, maka sempurnakanlah sholatnya. Maksudnya kalau tadi misalnya di rakaat kedua salam, berarti dia sempurnakan, maknanya dia menambah rakaat. Misalnya kalau maghrib ya tambah 1 rakaat, kalau isya ataupun duhur ataupun asar berarti tambah 2 rakaat, karena tadi baru dapat 2 rakaat. Dan kemudian salam. Nah, setelah salam kemudian sujud sahwi 2 kali dan salam kembali.
dan salam kembali. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa Rasulullah sholat duhur atau asar, beliau agak lupa, pokoknya kalau tidak duhur asar, dengan para sahabatnya dan salam pada rakaat yang kedua, dan kemudian keluar dengan cepat lewat sebagian pintu masjid. Maka para sahabat berbincang-bincang, wah ini kayaknya sholat telah dikosor. Maka beliau kemudian berdiri menuju salah satu tiang masjid dan bersandar padanya seakan sedang marah. Berdirilah salah seorang sahabat dan bertanya. Di dalam hadis yang lain dikatakan sahabat ini digelari dengan Dzul Yadain, ya, pemilik dua tangan. Ini pemilik dua tangan. Kalau tangan panjenengan berapa? Ya, dua juga ya, tangannya dua juga. Namun kenapa orang tadi dikatakan Dzul Yadain? Karena tangannya panjang. Ya, tangannya panjang. Kalau kita itu kan paling hanya sampai paha bagian atas, mungkin dia sampai ke lutut gitu. Jadi pokoknya intinya tangannya panjang, bukan panjang tangan. Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau sholat telah dikosor? Nabi menjawab, aku tidak lupa dan sholat juga tidak dikosor. Dikosor itu meringkas sholat, ya, yang semula 4 diringkas menjadi 2. Kalau yang 3 ataupun yang 2 tidak boleh diringkas. Yang 3 tidak boleh diringkas jadi 1,5, yang 2 tidak boleh diringkas menjadi 1. Berkatalah sahabat tersebut, kalau begitu engkau benar-benar lupa. Ya, kalau begitu engkau benar-benar lupa. Rasulullah mengatakan tidak lupa, mengatakan tidak dikosor. Padahal kenyataannya sholatnya baru 2 rakaat. Dan ini membuktikan Rasulullah adalah manusia biasa. Dari sudut pandang hal-hal yang berkaitan dengan manusiawi, maka beliau adalah manusia biasa. Cuman yang membedakan dari kita, beliau adalah seseorang yang mendapatkan kepercayaan dari Allah, mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Maka Nabi pun bertanya kepada para sahabat yang lain. Ya, beliau ingin meminta persaksian. Ya, kalau sudah ada 2 saksi maka sudah cukup. Apakah dia benar? Rasulullah tanya kepada para sahabat yang lain. Mereka menjawab, iya benar wahai Rasulullah. Kemudian Nabi maju lagi, sholat 2 rakaat yang tertinggal dan salam. Kemudian sujud 2 kali dan salam kembali. Ini karena selangnya baru sebentar, ya beliau pernah keluar dari masjid terburu-buru karena ingin mengambil emas untuk disedekahkan. Kalau di sini tidak dijelaskan beliau terburu-buru keluarnya itu mau ngapain, tidak dijelaskan. Namun ketika beliau mendengarkan para sahabat berbincang-bincang, maka beliau kemudian berdiri kembali dan menuju ke salah satu tiang masjid. Dan apabila imam salam sebelum sempurnanya sholat, dan di antara makmum ada yang terlambat sholatnya sehingga tidak mendapatkan sebagian rakaat imam, maka mereka berdiri untuk menyelesaikan rakaat yang kurang tersebut. Misalnya ada seseorang yang masbuk tertinggal sholatnya, imam sudah dapat 1, mau masuk ke rakaat yang kedua, makmum tadi baru masuk. Berarti makmum tadi kehilangan berapa rakaat? Kehilangan 1 rakaat. Ini sebetulnya materi tidak sulit, tidak membutuhkan pemikiran, cuman perlu fokus saja. Insya Allah nanti mendapatkan faedah. Maka kalau ada makmum masbuk yang ketinggalan semacam itu, ketika imam salam,
kemudian makmumnya berdiri untuk menyelesaikan sholatnya. Kemudian ternyata imam ingat bahwa dirinya masih kurang sholatnya. Setelah imam salam, ternyata dia ingat kalau sholatnya itu masih kurang. Tadi makmum yang menyelesaikan sudah berdiri kan? Nah, imam yang sholat bersama dengan yang lain, dia sudah salam. Namun ketika dia salam, dia ingat ternyata masih kurang, kemudian berdiri juga. Bagaimana sikap makmum yang tadi sudah berdiri? Apakah dia kemudian gabung lagi dengan imamnya, ataukah dia menyelesaikan sholatnya sendiri? Kira-kira yang mana, Pak? Join kembali atau dia menyelesaikan sholatnya sendiri? Kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Namun yang lebih utama kata beliau, dia hendaknya gabung kembali kepada imam. Untuk apa? Untuk menunjukkan persatuan kaum muslimin. Nanti ketika imam sudah salam, barulah dia kemudian menyelesaikan kekurangannya. Ketika imam sudah salam, kemudian sujud sahwi, nah ketika itu dia berdiri, tidak mungkin dia ikut sujud sahwinya imam. Itu sesuatu yang tidak mungkin karena dia salatnya belum selesai. Maka si makmum tadi berdiri, dan nanti ketika dia sudah menyelesaikan salatnya, dia sujud sahwi sendiri. Ya, dia sujud sahwi sendiri. Baik, sampai sini ada yang belum paham? Oke, sudah. Kita lanjut. Kekurangan rukun. Ya, kekurangan rukun. Tadi ada penambahan. Sekarang kekurangan rukun. Apabila kekurangan pada orang yang sholat berupa takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah, baik karena lupa ataupun sengaja, sholatnya tidak teranggap. Dan kalau yang kurang bukan berupa takbiratul ihram, kalau dengan sengaja maka sholatnya tidak sah. Akan tetapi kalau karena lupa dan dirinya ingat ketika sampai pada posisi yang sama di rakaat berikutnya, maka rakaat yang sebelumnya tadi dianggap tidak ada. Dan posisikanlah rakaat berikutnya tadi sebagai rakaat sebelumnya. Namun kalau belum sampai pada posisi tersebut di rakaat berikutnya, wajib atas dirinya kembali pada rukun yang tertinggal tadi. Maka sempurnakanlah rakaat tersebut dan mulai rakaat berikutnya. Pada dua keadaan tersebut wajib atasnya sujud sahwi setelah salam. Contoh, kalau contoh insya Allah tambah gamblang. Seseorang terlupa sujud kedua pada rakaat pertama. Harusnya kalau sujud dalam setiap rakaat berapa kali? 2 kali. Dia lupa 1 kali sujudnya. Kemudian dia ingat pada saat duduk di antara 2 sujud di rakaat yang kedua. Maka rakaat pertama dianggap tidak ada. Dan rakaat yang kedua dijadikan sebagai pengganti rakaat pertama tadi. Kenapa rakaat pertama dianggap tidak ada? Kenapa, Pak? Kenapa, Bu? Karena kurang 1 kali sujud, dan sujud itu merupakan rukun sholat, maka tidak boleh tertinggal. Dan dia sempurnakan sholatnya dengan berpatokan pada rakaat pengganti tersebut. Jadi rakaat yang keduanya tadi dianggap sebagai rakaat yang pertama. Karena rakaat yang pertama ada tadi dianggap tidak ada. Dan setelah salam dia sujud sahwi. Jadi nanti kalau sholatnya sudah selesai, salam maka dia sujud sahwi dan kemudian salam kembali. Contoh lain, seseorang terlupa sujud kedua dan duduk sebelumnya, yaitu duduk antara 2 sujud. Misalnya seseorang ketika di dalam 1 rakaat, dia lupa duduk di antara 2 sujud dan sekaligus lupa sujud yang kedua. Itu dua-duanya adalah rukun. Kemudian dia teringat setelah berdiri dari rukuk di rakaat yang kedua. Ya.
Jadi dia sudah berdiri, sudah membaca Al-Fatihah, sudah membaca surat, dia ruku. Nah, setelah dia ruku dalam keadaan berdiri ataupun dia pas rukuknya misalnya dia ingat, ataupun dia sedang membaca Al-Fatihah dia ingat, atau dia sedang membaca suratnya dia ingat. Apa yang harus dilakukan? Ya, tadi kurang duduk di antara dua sujud dan kurang sujud yang kedua. Ingatnya ketika sudah berdiri sedang baca Al-Fatihah, mungkin sedang membaca surat, mungkin sedang rukuk, mungkin sedang i'tidal, mungkin dia ingatnya ketika itu. Apa yang harus dilakukan? Kenapa Pak? Tidak demikian. Maka yang harus dilakukan dia kembali kepada rakaat yang kurang duduk di antara dua sujud dan kurang sujud yang keduanya. Dia kembali lagi duduk lagi, kemudian dia mengganti duduk antara dua sujud, kemudian dia sujud satu kali lagi, baru kemudian berdiri. Kenapa kok demikian? Karena dia belum sampai pada gerakan yang sama di rakaat yang tertinggal tadi. Maka dia harus kembali duduk dan sujud guna melengkapi kekurangan sujud di rakaat pertama tadi. Dan selesaikanlah sholatnya berdasar hal itu. Yaitu berdasarkan rakaat yang pertama tadi berarti teranggap jadinya. Kenapa? Rukunnya sudah digenepin. Dia sujud sahwi setelah salam. Yang kedua yang berkurang adalah kewajiban. Apabila seseorang meninggalkan satu di antara kewajiban sholat dengan sengaja, apa saja kemarin? Seperti takbir intikal, kemudian seperti tasyahud awal, kemudian seperti membaca sholawat Nabi di rakaat yang kedua, dan atau salam yang ke kirinya menurut sebagian para ulama. Karena menurut sebagian ulama yang lain lagi salam yang ke kiri hukumnya adalah sunnah. Apabila seseorang meninggalkan satu di antara kewajiban sholat dengan sengaja, ibadah sholatnya tidak sah. Dan kalau dia meninggalkan karena lupa dan ingat sebelum meninggalkan tempatnya, maka dia selesaikan dan tidak ada kewajiban apa-apa atas dirinya. Misalnya dia selesai sujud yang kedua di rakaat yang kedua, harusnya kan kemudian membaca tahiyat. Namun dia sudah mau beranjak berdiri, misalnya sudah begini, tapi ingat, oh iya belum baca tahiyat. Maka duduk kembali dan tidak ada kewajiban apa-apa pada dirinya. Dan kalau ingatnya setelah meninggalkan tempatnya, namun belum sampai pada rukun berikutnya, hendaklah dia kembali dan menunaikan yang kurang tadi, kemudian sempurnakan sholatnya hingga salam, kemudian sujud sahwi, dan salam kembali. Misalnya dia sudah meninggalkan tempatnya, artinya ini sudah tidak lagi duduk, sudah begini, namun belum berdiri sempurna. Ya, kalau sudah berdiri sempurna berarti sudah sampai di rakaat ataupun di rukun berikutnya. Ini hukumnya nanti beda. Jadi kalau sudah berdiri namun belum sempurna, dia duduk lagi. Ya, untuk membaca tasyahud awal dan nanti sampai rampung salam, kemudian sujud sahwi, kemudian salam kembali. Ya. Namun kalau ingatnya setelah sampai pada rukun berikutnya, gugurlah kewajiban untuk kembali ke wajib yang terlupa tadi. Nah, kalau kemudian berdirinya sudah sempurna, ya ini saya habis rakaat kedua, kemudian saya sudah berdiri sempurna, ya. Sedekapnya khilaf para ulama, ada yang mensunahkan, ada yang tidak mensunahkan. Ya intinya saya sudah berdiri sempurna menuju di rakaat yang ketiga. Maka kalau sudah berdiri sempurna seperti ini, tidak ada keharusan untuk kembali kepada kewajiban yang tertinggal tadi. Terus apa yang dilakukan? Dia terus membaca Al-Fatihah,
kemudian ruku, dan seterusnya sampai selesainya sholat. Dan dalam kondisi semacam itu, maka sujud sahwinya sebelum salam. Itu berarti ada kekurangan. Kurangnya apa kurangnya? Kurang tasyahud awal. Contohnya seseorang bangkit dari sujud yang kedua pada rakaat kedua untuk berdiri menuju rakaat ketiga karena lupa tasyahud awal. Kemudian teringat sebelum mulai naik ke rakaat ketiga, maka tetaplah duduk, baca tasyahud, kemudian selesaikan dan tidak ada kewajiban apa-apa, tidak ada kewajiban sujud sahwi atas dirinya. Dan kalau ingatnya ketika beranjak naik sebelum sempurna berdiri, maka duduk kembali ke rakaat kedua untuk membaca tasyahud, kemudian menyempurnakan sholatnya, dan kemudian salam, kemudian sujud sahwi dan salam kembali. Dan kalau ingatnya setelah sempurna berdiri, maka gugurlah kewajibannya untuk kembali guna membaca tasyahud awal, maka menyempurnakan sholatnya dan sujud sahwi sebelum salam. Dalilnya dalam hadis Imam Bukhari dan yang lainnya dari Abdullah bin Buhainah yang semoga Allah ridhai, bahwa Nabi SAW salat duhur bersama para sahabat dan beliau langsung bangkit dari rakaat kedua, tidak duduk untuk membaca tasyahud awal. Maka para sahabat pun ikut berdiri hingga ketika salat sudah selesai, para sahabat menunggu salamnya Rasulullah, tapi ketika itu Rasulullah bertakbir dalam keadaan duduk, kemudian sujud 2 kali sebelum salam, kemudian baru salam. Jadi kalau kondisinya dia sudah berpindah ke rukun berikutnya, kewajiban kembali kepada kewajiban yang tertinggal ini sudah hilang. Maka dia cukup mengganti sujud sahwi sebelum salam. Sampai di sini jelas ya? Oh iya, moga Pak. Tasyahud awal bukan rukun. Iya, yang hukumnya wajib. Contohnya bagi para ulama yang mengatakan membaca 1 kali tasbih ketika ruku ataupun ketika sujud adalah wajib. Kalau lupa membaca tasbih berarti dia kena hukum ini. Dia lupa membaca tasbih dan dia sudah beranjak ke ke rukun berikutnya, maka hilang. Untuk kembali duduk sujud misalnya membaca tasbih, namun nanti diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Ataupun takbir intikal dengan berpindah dari berdiri ke ruku, itu kan ada Allah Akbar, namanya takbir intikal, takbir transisi. Kalau lupa membaca dan sudah sampai ke dalam ruku, maka nanti tidak perlu kembali berdiri lagi, cuman cukup mengganti sujud sahwi sebelum salam. Yang ketiga adanya keraguan. Syak adalah ragu-ragu tentang 2 hal manakah yang benar. Dan ada 3 keraguan yang terjadi di dalam ibadah dan tidak perlu dihiraukan. Yang pertama, apabila semata-mata bimbang, tidak ada realitanya seperti was-was. Cuman kayaknya tapi nggak ada indikator yang kuat, maka biarkan saja. Kemudian yang kedua, jika sering terjadi hingga tidaklah seseorang beribadah kecuali perasaan tersebut muncul. Misalnya seseorang mau sholat, dia baca Allah Akbar, urung mantep, ulangi lagi, sampai imamnya itu udah ruku, dia masih Allah Akbar terus. Nah kalau semacam itu maka hendaknya dia tidak dihiraukan, dan dia memperbanyak meruqyah dirinya sendiri dengan 3 qul yang akhir, ya. Karena apa? Karena itu adalah was-was syaitan. Imam sudah sampai ruku, dia masih ngulang-ulang Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau setiap ibadah ada seperti itu, berarti dia kena was-was. Yang ketiga, jika terjadi setelah selesainya ibadah tertentu, maka tidak perlu dihiraukan selama tidak mencapai derajat yakin. Kalau yakin, maka berbuatlah sesuai dengan yang diyakini. Satu contoh, seseorang sholat duhur, ketika selesai sholatnya ragu, apakah sudah dapat 4 rakaat atau baru 3 rakaat. Maka tidak usah dihiraukan kecuali dia mendapatkan keyakinan. Mendapatkan keyakinan, ada indikator, dia bisa mengingat-ingat, maka dia beramal dengan yang yakin. Berarti kalau dia yakin baru dapat 3, dia nambah 1 rakaat, kemudian sampai rampung, sujud sahwi, kemudian salam kembali.
Kemudian bahwa sholatnya memang baru 3 rakaat, ini mohon maaf ini untuk titik hitamnya tidak usah dianggap. Kalau begitu dia sempurnakan sholatnya jika belum salam lama, kemudian salam lalu sujud sahwi, kemudian salam kembali. Tapi kalau ingatnya sudah lama maka ulangilah sholatnya dari awal. Kayak tadi sudah selang macam-macam baru ingat. Dan adapun keraguan-raguan di selain 3 keadaan tersebut, maka keraguan tersebut teranggap. Dan keraguan yang terjadi di dalam sholat tidak akan lari dari 2 keadaan. Yang pertama, seseorang bisa memilih yang lebih kuat di antara 2 kemungkinan. Maka dia beramal sesuai dengan yang dianggap kuat tadi dan menyelesaikan sholatnya dan salam, kemudian sujud sahwi dan salam. Jadi contohnya panjenengan lupa 2 atau 3 dan kemudian bisa mereview ke belakang. Ya. Nek basa dokternya dia men-tracking. Di tracking kemudian ternyata dia bisa memilih mana yang lebih roji, mana yang lebih kuat di antara 2 dan 3. Mungkin lebih kuat yang 2, mungkin lebih kuat yang 3. Jadi setelah diadakan tracking tadi. Kalau semacam itu seseorang ragu-ragu kemudian mampu men-tracking, maka sujud sahwinya setelah salam. Ini sudah muncul keraguan terlebih dahulu. Contohnya seseorang sholat duhur dan ragu tentang rakaatnya apakah sudah dapat 3 rakaat atau 2 rakaat. Kemudian dia bisa mengingat-ingat dan memilih yang lebih kuat ataupun mantap adalah sudah 3 rakaat. Maka dia pun berpegang dengannya dan menambah 1 rakaat lagi dan salam, kemudian sujud sahwi dan salam kembali. Biasanya yang paling mudah untuk mengingat-ingat adalah bacaan setelah Al-Fatihah. Oh iya, tadi saya rakaat pertama baca ini, rakaat kedua baca ini, rakaat ketiga baca ini. Nah, sialnya adalah orang yang lagi blank. Akhirnya yang dibaca pun tidak dia ingat. Nah, ini repot ya, kalau seperti itu. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu kumandang adzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Dalil dari apa yang kita sampaikan tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selain keduanya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya, hendaklah dia memilih mana yang lebih kuat ataupun benar dan sempurnakanlah salatnya berdasarkan yang dipilih tadi, kemudian salam, kemudian sujud sahwi 2 kali. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, seseorang yang ragu-ragu, dia memilih salah satu di antara 2 hal yang yakin ataupun pasti, yaitu memilih yang sedikit dengan menyempurnakan salatnya atas dasar suatu yang yakin ataupun pasti tersebut. Kemudian sujud sahwi 2 kali sebelum salam dan kemudian salam. Contohnya, seseorang ragu-ragu apakah dia baru dapat 2 atau sudah dapat 3. Yang yakin dan pasti yang mana? Seseorang ragu di dalam 1 rakaat, ya dalam salah 1 rakaatnya, dia ragunya ini rakaat kedua ataupun ketiga. Yang yakin yang mana? 2. Yang yakin adalah yang 2. Kalau ragunya 3 atau 4, yang yakin yang mana? 3. Jadi yang sedikit itulah yang pasti bisa diyakini. Kalau seperti itu, ya kalau seperti itu, maka dia memilih yang bukan memilih, dia istilahnya ya melakukan sesuatu yang pasti, yaitu pilihan yang sedikit, bilangan yang sedikit, dan kemudian dia menyelesaikan sholatnya berdasarkan sesuatu yang pasti tadi, dan kemudian sujud sahwinya sebelum salam. Ya, sujud sahwinya sebelum salam. Dalilnya adalah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya, dia tidak tahu apakah sudah dapat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan tersebut dan bangunlah di atas keyakinan,
kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Apabila ternyata dia sholatnya 5 rakaat, digenapkan sholatnya dengan sujud sahwi tersebut. Ragunya tadi kan 3 ataukah 4 ya? Yang yakin yang berapa? 3. Ternyata kenyataannya dia sudah dapat 4. Namun karena dia keadaan itu mengharuskan dia memilih yang sedikit, karena nambah 1 lagi menjadilah 5 rakaat. Berarti sujud sahwi 2 kali tadi kata Rasulullah itu sebagai penggenapnya. Ya, 4 rakaat itu kan genap. Ya, maka kalau tadi 5 ditambah 2 kali sujud sahwi seakan-akan menjadi 6 rakaat, seakan-akan jadi menjadi genap. Dan apabila dia sholat sempurna dengan 4 rakaat, artinya memang tadi kenyataannya baru 3. Dan ketika dia nambah 1 berarti menjadi 4, berarti pas sholatnya. Maka 2 kali sujud sahwi itu sebagai hinaan terhadap setan. Ya, sebagai hinaan terhadap setan. Kemudian yang ketiga, ini untuk contoh nanti bisa dibaca sendiri. Yang ketiga, dia ragu apakah mendapati maaf. Ini masih lanjutan contoh ya, Jadi nanti bisa dibaca sendiri. Sekarang kita masuk pada bab yang terakhir. Sujud sahwi untuk makmum. Apabila imam terlupa maka makmum wajib mengikuti imam untuk sujud sahwi. Jadi wajibnya itu wajib mengikuti imam. Karena nanti ada sujud sahwi yang hukumnya tidak wajib. Kalau yang terlupa itu adalah sesuatu yang sunnah, maka sujud sahwi hukumnya juga sunnah, bukan merupakan kewajiban. Namun kalau imam melakukan sujud sahwi dalam hal yang sunnah tadi, makmum wajib mengikuti imam. Jadi dia wajibnya bukan sujud sahwinya, namun wajibnya mengikuti imam. Berdasarkan sabda Nabi SAW, hanya saja diangkatnya imam itu untuk diikuti. Maka janganlah menyelisihinya. Hingga sabdanya apabila dia sujud, maka sujudlah. Apabila dia rukuk, rukuklah. Dan seterusnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Dan sama saja apakah sujud sahwinya imam itu sebelum atau setelah salam, maka makmum wajib mengikutinya. Terkecuali kalau makmum itu masbuk, yaitu terlepas darinya sebagian dari sholatnya imam, maka dia tidak mengikuti imam sebab tidak memungkinkan. Karena tidak mungkin seseorang makmum mengikuti salamnya imam kemudian dia menyelesaikan kekurangannya. Jadi kalau makmum tadi masbuk, ya imam salam, kemudian sujud sahwi, dia tidak mungkin kemudian mengikuti salam dan mengikuti sujud sahwi. Maka dia selesaikan dulu, kemudian baru dia nambah sujud sahwi sendiri. Kemudian salam, kemudian sujud sahwi, kemudian salam. Maka dia tidak mengikuti imam karena hal itu tidak memungkinkan. Contoh, seseorang makmum masbuk masuk di rakaat terakhir bersama imam, padahal imam memiliki kewajiban sujud sahwi setelah salam. Maka apabila imam salam, hendaklah dia berdiri untuk menyelesaikan kekurangannya tersebut dan tidak perlu sujud sahwi dengan imam. Ya, nanti sujud sahwinya sendiri. Barulah kalau penggenapan sholatnya sudah selesai, dia sujud sahwi setelah salam. Kesimpulan, sujud sahwi sebelum salam dilakukan yang pertama apabila terjadi kekurangan. Contohnya tadi adalah kekurangan membaca tasyahud, kekurangan membaca tasbih ketika rukuk ataupun ketika sujud yang 1 kalinya. Kemudian kelupaan membaca takbiratul intiqal, dan atau kekurangan yang lain yang kemarin sudah kita sampaikan, itu kekurangan kewajiban. Apabila terjadi keraguan dan tidak mampu memilih yang kuat. Kalau ragu-ragu, bimbang, dan tidak mampu men-tracking, tidak mampu memilih mana yang kuat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Yang kedua, sujud sahwi setelah salam dilakukan pertama adanya penambahan. Contohnya baik penambahan salam tadi ataupun penambahan gerakan, ya. Maka kemudian sujud sahwinya setelah salam.
Yang kedua, adanya keraguan dan bisa men-tracking, bisa memilih mana yang lebih kuat di antara dua pilihan. Nah, kalau bisa memilih mana yang lebih kuat, sujud sahwinya setelah salam. Yang ketiga, apabila berkumpul dua kelupaan, satunya mengharuskan melakukan sujud sahwi sebelum salam dan satunya setelah salam, maka dimenangkan yang sebelum salam. Jadi tidak perlu kemudian sujud sahwinya sebelum salam ya iya, setelah salam ya iya. Maka cukup salah satunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih, demikian yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Nanti kalau ada yang mau tanya bisa setelah sholat ya. Mohon maaf untuk pekan depan saya izin tidak bisa hadir karena ada safar ya. Jadi nanti kalau ada yang masih perlu bisa setelah sholat. Maka kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.